بسم الله الرحمن الرحيم. مناقب الشيخ عبد القادر بن موسى الجيلاني رضي الله عنه وعن سائر آبائه وخلفائه وأهل سلسلته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بكامل الشريعة وخالص الدين وحل جد رسالته بباهر الخوارج وأيده بكمات الأصحاب المهتدين sampai sini. Wa'ayyada dan menguatkan. Siapa yang menguatkan? Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi, kepada Sayyidina Muhammad bikumat. Kumat itu para pemberani, orang-orang syuja. Jama' kamiyun ala wazni ghani, ala wazni ghaniyun. Kamiyun syuja'un, kumat jama' para pemberani. Al-ashab, yang pemberani itu sahabat-sahabat Nabi. Al-muhtadina, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Itu diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Jadi sifatnya sahabat itu ahli hidayah. Kita berkaca kepada sahabat bisa mendapatkan hidayah, al-muhtadin. Orang masuk ke pembahasan sahabat ya. Jadi memang kalau orang terlanjur pernah membaca riwayat percekcokan antar sahabat, baik yang terjadi di zaman Nabi atau yang terjadi di zaman mereka. Jelas para sahabat itu bukan anbiya, bukan para nabi, tidak maksumin. Mereka bashar, manusia biasa. Tidak nabiyun wa rasulun maksumun gitu, tidak. Jadi wajar kalau khilaf, beda pendapat wajar. Saya pernah mendapat nasihat dari salah satu ulama dari Tarim waktu itu. Ngobrol-ngobrol, saya tanya tentang khilaf yang terjadi antara sebagian ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mau menerangkan, malah bertanya kepada saya. Waktu itu Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah Al-Fuqi masih hidup. Si alim Tarim itu bertamu di rumah depan. Saat Sayyidina Al-Walid masuk ke dalam, saya sempatkan untuk bertanya. Saya masih ingat sampai sekarang nasihatnya itu. Syughlak bihada. Ada urusan apa kamu bertanya tentang ini? Apa? Ada kerjaan apa kau nanya-nanya begini? Segitu saja jawabannya, tidak dipanjangkan lagi. Saya waktu itu masih kecil, masih usia berapa? 16-17. Tapi itu kata-kata teringat terus sampai sekarang. Betul itu omongan itu. Ada urusan apa? Betul, sahih. Kalau bahasa zubatnya, wa ma jara bainas sihabi naskutu anhu. Apa yang terjadi di antara sahabat, kita harus diam, tidak usah dicari-cari. Ternyata orang yang ditakdirkan Allah belajar di pesantren, yang tidak terlalu bebas baca kitabnya, artinya pesantren yang kurikulumnya terbatas. Jadi umpama belajar fikih ya durusul fiqhiyah, belajar tauhid ya apa itu yang terkenal, aqidatul awam,
terbatas gitu kurikulumnya, selamat, tidak kacau pikirannya. Yang repot itu kalau kuliah atau belajar di pesantren seperti Mesir atau di Indonesia, tapi yang bebas, baca kitab apa saja bebas, tidak ada pengarahan, tidak ada pembatasan. Itu bisa kacau memang. Sebab manusia itu punya watak sok tahu, itu watak orang memang. Ketika dia membaca cerita, dia menjadi hakim, dia hakimi itu pelaku-pelaku cerita itu. Ini tidak beda orang nonton bola. Orang nonton bola itu kan sok tahu kan. Oh keliru itu, ambil oper sini, komentar semaunya sendiri. Wah jahil. Dia tidak mengerti ilmu permainan bola seperti ilmu yang dimiliki para pemain. Tapi itu tabiatul insan. Jadi betul kata pemuka-pemuka kita, al-Alawiyin, as-salaf, juga selain Alawiyin, min ahli sunnah wal jamaah, majara bainas sihabi naskutu anhu. Tidak usah lebih baik tidak mengerti. Tapi bagi yang terlanjur membaca, terlanjur mendengar, atau kebetulan dia biasa otak-atik masail, biasa mendengarkan masail, lah perlu memang ilmu-ilmu untuk menyembuhkan. Nah, cara penyembuhannya ya beda-beda. Ada yang sembuh dengan dalil tauhid, ada yang sembuh dengan, biasanya kalau habaib itu sembuhnya kalau membaca kalamul alawiyin. Begitu dia tahu bahwa Sayyidina Umar al-Muhdhar yang kita baca tawassul di Darul Hadis itu, ya Umar, Bu Umar itu, Sayyidina Umar Muhdhar itu ternyata beliau mewarisi sir daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Itu biasanya sembuh itu habaib kalau dengar cerita itu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Al-Adni ternyata beliau mewarisi sir daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kalau dia baca lagi nama-nama para salaf al-alawiyin, para habaib, itu tidak akan kosong daripada Abu Bakar Umar. Itu menunjukkan bahwa mereka yatabarrahuna dengan nama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Jadi begitu. Ada yang sembuhnya lewat situ, ada yang husnudzannya kepada sahabat naik, keyakinan bahwa mereka udul itu sembuh gara-gara tafakur ayat Quran. Ada. Saya bertemu sendiri, orangnya sudah meninggal, tidak usah saya sebut namanya. Dia terpengaruh sampai bughd kepada sahabat, bahkan sampai was kacau. Sembuhnya itu begitu dia tafakur ayat radhiyallahu anhum waradu anhu. Dipikir ayat itu dasar mau sembuh ya. Jarat sunnatullah fil azal, bahwa ini Sayyid bakal sembuh dari bughdus sahabat. Sembuh itu dari tafakkur ayat itu. Radhiyallahu anhum waradu anhu. Allah Ta'ala ridha kepada sahabat dan sahabat ridha kepada Allah. Itu ada yang sembuh begitu. Melihat ini, kalau kita muqaddimah itu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in itu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin. Setelahnya kan ada itu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Biasanya kita akan temukan di kitab-kitab syarah itu al-kalam, pembicaraan, pembahasan maksudnya tentang sahabat masyhur. Tidak perlu diulang-ulang, itu sering kita temui itu. Masyhur pembahasan tentang itu. Tapi menurut saya sekarang perlu diulang. Perlu diulang-ulang. Sebab penyakit yang menyebabkan orang bughdus sahabat itu banyak. Dan dengan segala macam, mulai di media cetak, di terjemahan-terjemahan, di ceramah-ceramah di televisi, di radio, di internet, di ini, di itu sudah terlalu banyak. Maka perlu, obatnya juga perlu diperbanyak. Sudah tidak bisa dikatakan ini masalah sudah terkenal, nggak usah dibahas lagi, tidak bisa kalau sekarang. Harus diperbaiki. Ada satu obat lagi yang saya dapat dari ba'du masyayikh juga. Beliau berkata begini. Sahabat itu siapa? Sahabat itu santrinya Nabi Muhammad, talamizu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi mereka belajar langsung dengan Nabi loh, tanpa perantara. Dalam santri yang berkumpul langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mendengar langsung suara Nabi. Ini sudah pembahasan saya ini. Pembahasan guru tadi sampai ke situ. Talamidu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, santrinya Nabi. Qultu, saya berkata ini. Mereka mendengar langsung suara Nabi, melihat langsung wajah Nabi, dan sering kita pingin mimpi Nabi, kadang 10 tahun sekali aja nggak ngimpi-ngimpi, sampai mati kadang nggak mimpi. Ini lihat Nabi kayak makan, kayak sarapan, makan siang, makan malam. Selagi Nabi Muhammad keluar ngimami di masjid, mau dakwah, mau berangkat perang, ra'auhu sallallahu alaihi wasallam, melihat langsung. Bukan hanya melihat, mendengar suara. Mendengar sautun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari itu, ini penting ini. Saya mau tanya kepada Anda, doanya Nabi Muhammad itu diterima apa ditolak? Jawab, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang seorang guru tidak mendoakan santrinya, hukumnya apa? Mustahil, tidak mungkin. Pasti seorang syekh mendoakan muridnya. Lah ini Syekhus Syuyukh, Sayyidul Asatidzah, Imamul A'immah, Sayyidus Syuyukh, bahkan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, masa tidak mendoakan santri-santrinya yang sering makan bersama, perang bersama, mendengarkan Quran, terkadang disuruh membaca Quran oleh Nabi, terkadang. Dan itu yang paling sering, Nabi SAW yang membacakan Al-Quran kepada mereka. Yasma'una hadithahu sallallahu alaihi wasallam. Yang paling ajib lagi, yanaluna du'aahu sallallahu alaihi wasallam. Mereka sering, tidak satu kali. Saya pernah dapat nasihat, kalau kamu ingin dapat doa seorang wali atau seorang syekh, sholat di belakangnya, makmum. Itu sudah masuk doa itu. Mana ada doa yang lebih hebat daripada doa yang di dalam sholat. Membaca Al-Quran bersama-sama, imam membaca, makmum membaca, imam membaca amin, kita membaca amin. Bertawajuh si imam kepada Allah. Ini yang saya ceritakan imam yang syekh, yang arif, yang wali. Kita dapat doa macam-macam kalau makmum dengan seorang wali min auliyaillah. Belum lagi doa yang ba'da shalah. Setelah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu doaun akhir. Ini yang di dalam salat. Lah Anda harus tahu siapa yang paling banyak bermakmum dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabnya santrinya, ashabuhu sallallahu alaihi wasallam. Berarti siapa yang paling banyak mendapat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya ashabuhu sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling sering melihat wajah Nabi? Jawabnya ashabuhu sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling sering mendengar suara Nabi? Jawabnya ashabuhu sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling sering makan bersama Nabi? Jawabnya ashabuhu sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda teliti ibadah-ibadah itu, mulai umrah, kemudian wukuf bi Arafah, al-hajj, kemudian apa lagi? Apa lagi selain itu? Al-hajj wal-umrah, as-sawm, salat sunnah, fi layali Ramadan, meskipun belum ada tarawih waktu itu, tapi sudah ada qiyam Ramadan, dan lain-lain. Siapa yang memperoleh fadilah bisa bersama Nabi kala itu? Jawabnya ashabuhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi bodoh kalau orang bodoh. Udah jelas akalnya, cara berpikirnya tidak lurus. Harus banyak membaca ihdinas siratal mustaqim biar menemukan siratal mustaqim di dalam berpikir. Itu fadilah demi fadilah itu
kalau Anda tafakkur, Anda temukan di situ ada sahabat Nabi di situ. Imma sahabat 1, 2, wa imma banyak. Yang paling sering dan paling lama dengan Nabi ya jelas Sayyidina Abu Bakar Siddiq binasul Quran. Waktu di Ghar, di Gua juga sama Sayyidina Abu Bakar, udah jelas itu. Karena itu pantas kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi afdhalus sahabat. Pantas. Memang paling lama itu. Mulai, bayangkan kata-kata saya itu, paling lama. Mulai Islam ada, Sayyidina Abu Bakar masuk duluan. Nabi Muhammad wafat, Sayyidina Abu Bakar masih hidup. Sebab beliau di perang-perang itu tidak ikut mati kan. Masih hidup. Buktinya menjadi khalifah, berarti masih hidup. Jadi semua peristiwa yang dialami Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar ada di samping Rasulullah SAW. Yang paling lama menghirup nafas yang keluar dari hidung suci Nabi Muhammad, Abu Bakar Siddiq. Itu kalau Anda di tasawuf ada pembahasan tentang nafas itu. Dimasukkan, dikeluarkan. Itu kalau Anda menghirup nafas wali itu membersihkan kotoran hati itu. Karena itu mujalasatul auliya was salihin itu penting meskipun kita tidak mendapatkan bekas minumnya, bekas makannya. Dari nafas sudah tertular kita. Sebagaimana kalau Anda mujalasah dengan ahli zina, Anda akan senang zina. Mujalasah dengan ahli riba, Anda akan meremehkan urusan riba. Anda mujalasah dengan ahlul kizib, jadi gampang dusta. Mujalasah dengan ahlul ma'asi, apa saja, dengan macam-macamnya maksiat yang dahsyat dan macam-macam itu, Anda akan tertular kalau mujalasah dengan mereka. Konon katanya, penularan klop lengkap sempurna 40 yauman. 40 hari sudah serta syaitan gitu loh. Ini ashabu Rasulullah SAW ini tertular nafas Nabi Muhammad, tapi tertular baik. Bukan 40 yauman lagi, sinin, minin, bertahun-tahun. Tolong renungkan pembahasan saya ini. Seizin Allah Ta'ala Anda akan mendapat dawa, sehingga tidak meremehkan lagi ashabun Nabi Muhammad SAW. Apalagi Rasulullah SAW itu manusia yang ahlul wafa. Kalau berjanji menepati. Kemudian kalau orang berbuat baik, Nabi akan membalas berlipat-lipat. Jangankan ke Nabi, ke anak cucunya saja dipikir sama Nabi itu. Ke ahlul bait, ke dzurriyyah, ke Bani Hashim, Bani Al-Muttalib. Siapa yang ihsan kepada mereka dijanjikan oleh Nabi Muhammad, kalau mereka tidak yukafi, tidak membalas kebaikannya, saya nanti yang akan balaskan yaumul qiyamah, kata Nabi. Itu banyak hadisnya macam-macam. Saya hafal satu, tapi yang sebangsa hadis itu sangat banyak. Yang saya tahu cuma satu, au kama qala Rasulullah SAW, kurang lebih lafadznya, man sana'a ma'rufan ila ahadin min ahli baiti wa lam yukafi'hu fa ana mukafi'uhu ghadan yaumil qiyamah. Siapa yang berbuat baik kepada ahli baitku dan ahli baitku itu tidak membalas kebaikan orang itu, saya nanti yang akan membalasnya yaumil qiyamah. Ini kepada anak cucu keluarga yang kabilahnya sama, Bani Hashim, Bani Muttalib, seperti ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira orang yang paling banyak berbuat baik kepada Nabi itu siapa? Siapa? Jelas ashabuhu sallallahu alaihi wasallam. Yang paling punya kesempatan untuk membawakan sandal Nabi, ya sahabat. Yang punya kesempatan untuk memberikan fulus, bantuan untuk dakwah, untuk harb, untuk perang, untuk sahabat beliau lain yang sedang kelaparan, ya sahabat kita tidak punya kesempatan. Kita manutrik zamanahu sallallahu alaihi wasallam. Anda mau menangis dengan air mata darah, pingin membantu perangnya Nabi, tidak bisa. Qadintaha, habis sudah. Tilka ummatun qad khalat, sudah lewat zaman sahabat. Kita hanya mampu mengenang dan mengikuti, tapi ingin masuk jadi seperti mereka tidak bisa sudah.
qad madha zamanuhu. Memang beruntung. Kita boleh ghibtah dengan sahabat, beruntung memang mereka. Kalau ada luka yang dialami Rasulullah SAW kala itu, yang beruntung ya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Yang kaya-kaya beruntung, yakhdumunahu sallallahu alaihi wasallam bil mal. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, yang punya fulus-fulus itu membantu dengan harta. Sayyidina Ali tidak tanggung-tanggung lagi, badannya dikasihkan fi firasyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siap mati di tempat tidur yang Nabi akan dibunuh. Sayyidina Ali di situ radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhah. Nah, ini semua mereka lakukan karena mereka punya kesempatan, sebab hidup satu zaman. Ditambah lagi hati-hati mereka baik. Kotoran-kotoran hati yang biasanya menetap di hati manusia kesedot sudah. Dari mana habis ini? Dari mereka melihat wajah Nabi dan Nabi melihat mereka. Ini dua arah ini. Kita melihat wajah suci ya kita jadi suci. Orang suci melihat kita dengan nazrah, dosa-dosa kita diampuni Allah. Kotoran-kotoran hati kita dibersihkan Allah. Belum lagi penularan nafas, penularan baik maksud saya. Belum lagi yang mendapat keberuntungan disentuh tangan Rasulullah SAW. Ada itu ba'dus sahabat yang ingin membunuh Nabi itu dah, kemudian ditaruh tangannya. Apa kata beliau itu? Ketika Rasulullah SAW mengangkat tangannya dari dada saya, tidak ada di muka bumi seseorang yang lebih aku cintai daripada Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu keberuntungan lain lagi yang tersentuh. Belum lagi musafahah, belum lagi musyabakah dan lain-lain. Pelan-pelan insyaallah saya sampaikan sedikit demi sedikit dan semoga menjadi dawa, menjadi obat agar hati orang yang masih su'udzan dengan ashab Nabi Muhammad menjadi sembuh. Dan ini kenyataan, saya tidak berkelebihan, ini pembahasan real, nyata. Memang seperti itu adanya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ini siapa? Ashabuhu sallallahu alaihi wasallam. Rabbi فانفعني والأحباب من بركات الأصحاب وبركات آل بيت النبي محمد وذريته وبركات الأنبياء والمرسلين وبركات سلطان الأولياء وملاذ الأسفياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وبركات جميع الأولياء وبركات إمامنا سيدنا مولانا الحبيب عبد الله بن الفقيه وبركات إمامنا سيدنا مولانا الحبيب عبد القادر بن أحمد الفقيه وبركات جميع أوليائك وأنبيائك ورسل ملائكتك وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد الشيخ الجيلاني. الفاتحة.